Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan Bapak Yusuf Abrori dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester genap MTSN 4 Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi KD 3.9 terkait hasad dan dendam. Namun sebenarnya materi hasad dan dendam ini lengkapnya adalah hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Karena terlalu banyak muatan materi KD 3.9 ini, maka pada pertemuan pertama akan saya jelaskan terkait hasad dan dendam saja. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar dan memahami materi KD 3.9 ini. Kita baca bersama-sama doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya nanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya jelaskan terkait dengan KD atau kompetensi dasar pada materi KD 3.9 ini. Yang pertama adalah memahami pengertian, dalil, ciri-ciri, contoh perilaku, dan dampak negatif sifat hasad dan dendam. Yang kedua adalah menyajikan cara bagaimana menghindari perilaku hasad dan dendam. Nanti akan saya jelaskan pengertian hasad dan dendam, dalil nakli terkait sifat hasad dan dendam, ciri-ciri perilaku hasad dan dendam, contoh perilaku perbuatan hasad dan dendam, dan dampak negatif dari perbuatan hasad dan dendam. Dan yang terakhir juga akan saya sampaikan nanti bagaimana cara menghindari perilaku hasad dan dendam. Itulah beberapa kompetensi dasar KD 3.9. Baiklah, kita lanjutkan pada indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.9 kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan dalil nakli perilaku hasad dan dendam. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan. Yang berikutnya 3.9.2 menjelaskan ciri-ciri dan contoh perilaku hasad dan dendam. Ini fokus pada ciri-ciri dan contoh perilaku perbuatannya. Yang berikutnya adalah 3.9.3 menyimpulkan dampak negatif dan cara menghindari perilaku hasad dan dendam. Ini fokusnya dampak negatif dan cara menghindari hasad dan dendam. Yang berikutnya yakni mendemonstrasikan, mempraktekkan bagaimana cara menghindari perilaku hasad dan dendam. Nah, ini nanti saya akan bagi kelompok untuk mendemonstrasikan, bermain peran role play. Pada kesempatan yang lain nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan IPK 4.9.1 ini. Baiklah anak-anakku yang saya bagi. Nah, selanjutnya yakni mari kita mengamati pada narasi berikut ini. Saya bacakan, perhatikan ya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang sudah tidak memiliki dirham, uang ya, dan harta benda yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan
Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal sholat, membawa amal zakatnya, juga membawa amal puasanya. Namun dia pernah mencaci si A, pernah menuduh si B, makan hartanya si C, menumpah darah si D, ya bertengkar, membunuh, termasuk memukul si E juga, sehingga semua kezalimannya tadi dibayar dengan kebaikannya, amal solehnya, amal zakatnya, amal puasanya tadi. Setelah kebaikan-kebaikan amal ibadahnya, puasanya, zakatnya, termasuk hajinya habis, sebelum semua kezaliman terbayar, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizaliminya, lalu ditimpakan kepada dirinya, yang pada akhirnya dia dilemparkan dalam neraka. Inilah narasi terkait dengan sifat hasad. Jika kita sudah melakukan sifat hasad, dengki kepada orang lain, maka sebenarnya perbuatan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan diberikan kepada orang yang kita dengki. Itu sekilasnya. Baiklah, kita akan mengamati lagi dari gambar berikut ini, atau tulisan narasi juga berikut ini. Jangan mendendam. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita sendiri. Jangan pernah menyimpan dendam atau kekhilafan orang lain. Hanya akan membuat beban hidup menjadi semakin berat. Mereka yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan kebaikan di masa mendatang atau di masa kini. Kalau kita amati dari beberapa gambar di samping ini adalah gambar akibat sifat dendam sehingga terjadinya sebuah tawuran. Baiklah, inilah beberapa bahan-bahan penting yang kita amati sebelum nanti kita membahas tuntas terkait dengan hasad, dengki, ataupun dendam. Anakku yang saya banggakan, yang pertama kita akan membahas terkait dengan apa itu pengertian hasad. Pengertian hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Inilah gambaran pengertian daripada sifat hasad. Kita lanjutkan, ini juga bisa dibaca bersama-sama ya. Ini, jangan hasad, hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar. Hadis riwayat Hasan Imam Abu Dawud. Itulah beberapa gambaran pengertian sifat hasad. Yang berikutnya kita akan menyimak lagi terkait tentang dalil nakli sifat hasad. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatabaghadhu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la tahillu lil muslimin aw yahjuru akhuhu fawqa thalatha ayyam. Muttafaq alaih. Dari Anas ibn Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian saling membenci, iri, hasad, dengki, saling hasut menghasut, saling belakang membelakang, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang yang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya
Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulan narul hatabah. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Nih, dengki bisa memakan semua kebaikan seperti narasi yang kita amati pertama kali tadi itu. Inilah hadis riwayat Abu Dawud terkait dengan sifat hasad. Baiklah, kita lanjutkan anak-anakku yang saya bagikan terkait dengan ciri-ciri hasad. Yang pertama adalah adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, adanya perasaan takabur, sombong, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Yang ketiga, tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Dan yang keempat adalah kikir, bakhil untuk berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah. Inilah beberapa ciri-ciri orang yang sudah terjangkiti penyakit hasad. Benci kepada seseorang, merasa sombong, semua dia yang paling di atas, orang lain tidak boleh mengimbangi, tidak boleh menyaingi, dia yang paling atas kedudukannya. Dan yang terakhir, dia amat pelit, enggan melakukan perbaikan kepada manusia yang lainnya. Inilah orang-orang yang mempunyai sifat rasa dengki, rasa iri, hasad di dalam hatinya. Kita membahas tentang sebab sifat hasad. Ini mengapa sifat hasad tertanam dalam hati kita? Karena disebabkan yang pertama adalah tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh orang lain. Sifat hasad tadi apa? Iri terhadap kenikmatan yang diberikan orang lain. Kita iri kalau teman kita punya teman kita bahagia. Kita iri kalau teman kita punya HP baru. Kita iri kalau teman kita itu punya sesuatu yang baru dan sebagainya. Nah, ini karena kita tidak merasa bersyukur apa yang telah kita miliki. Yang kedua adalah adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Yang ketiga adalah adanya perasaan tinggi hati atau sombong, tidak senang jika ada orang yang melebihi, lebih baik daripadanya. Inilah beberapa penyebab dari mengapa timbulnya penyakit hati, yakni hasad di dalam hati kita semuanya. Berikutnya adalah dampak negatif hasad bagi diri sendiri. Ya, orang yang penyakit dengki, penyakit hasad dalam dirinya itu juga rugi dirinya sendiri. Apa saja kerugiannya? Yang pertama adalah menimbulkan perasaan tidak tenang pada diri sendiri, karena iri saja kepada orang lain, ya, orang lain bahagia dia iri, sehingga perasaan tidak tenang hidupnya, ya. Yang berikutnya adalah merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis, orang-orang yang merugi, ya. Kalau kita hasad, apa yang kita alami? Apa yang kita alami? Kita hasad, berarti amal kebaikan yang kita punya akan diberikan kepada orang yang kita iri tadi itu, sehingga kita merugi. Berikutnya adalah memiliki banyak musuh dan sedikit teman, ya. Kalau kita iri kepada orang lain, maka kita tidak mau bersahabat kepada orang tersebut, tidak mau bergaul dengan orang yang kita iri, maka dengan kata lain kita menjadikan musuh. Nah, ini kan repot, rugi sendiri, ya. Makanya berikutnya adalah banyak menyita waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, ya. Banyak membuang-buang energi, ya. Mengapa kita harus iri dengki kepada orang lain? Ini kan membuang-buang energi. Itulah beberapa dampak negatif dari bagi diri sendiri. Yang adalah dampak negatif hasad bagi orang lain.
Kalau tadi bagi dirinya sendiri, sekarang apa dampak negatifnya perbuatan iri bagi orang lain? Yang pertama adalah akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Kita iri pada teman, maka otomatis kita renggang bersaudara dan berteman. Yang berikutnya adalah kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Yang berikutnya, nomor 3, munculnya rasa dendam antar masyarakat. Yang keempat, timbulnya tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Inilah dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan ketika ada penyakit riri atau dengki pada diri kita. Baiklah, beberapa selanjutnya anak-anak, yang berikutnya yakni cara menghindari perilaku hasad. Inilah cara menghindari perilaku hasad. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersyukur, jangan melihat orang yang di atas kita terkait harta benda, ya, itu menjadikan akan iri. Maka kita syukuri saja apa yang telah kita punyai. Yang berikutnya adalah bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa percaya, rasa saling percaya. Yang berikutnya adalah memohon kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad atau dengki. Yang keempat, mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Ketika kita iri, maka kita segera menanamkan sikap qanaah, ya, bersyukur seperti yang saya jelaskan nomor 1 tadi. Qanaah, menerima apa yang telah menjadi keputusan atau kehendak Allah, sehingga kita tidak akan iri kepada orang lain. Yang kelima adalah menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat, apa yang kita punyai akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita punya harta 10, ya kita akan mempertanggungjawabkan hanya 10. Orang kaya mempunyai harta melimpah, katakanlah mempunyai harta 20, 30, sampai 50 juta, maka itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Seperti itu. Kalau kita punya harta sedikit, ya kita akan mempertanggungjawabkan harta itu sedikit itu di hadapan Allah nanti di akhirat. Demikianlah beberapa cara kita menata hati, menata ulang mindset kita, cara pandang kita, bagaimana kita terhindar dari perilaku hasad. Baiklah, kita lanjutkan terkait dengan materi yang kedua, yakni pengertian dendam. Ya. Kemauan yang keras dari seseorang atau suatu kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Kalau kita amati pada gambar di samping ini akibat dari sikap dendam, sikap yang punya kemauan keras untuk menyakiti orang lain karena dianggap orang lain itu telah menyakiti diri kita. Ini adalah anggapan yang kurang pas. Makanya jangan sampai tertanam dalam hati kita, yakni sifat dendam. Dalil nakli tentang sifat dendam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man lam yakun fihi wahidatun min kunna fa innallaha yaghfiru lahu ma siwa dzalika liman yasha. Man mata la yusyriku billahi syai'an wa lam yakun sahiran yatba'u as-sahara wa lam yahid ala akhihi. Rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 hal yang barang siapa tidak ada padanya satupun dari ketiganya,
sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya kecuali yang 3 hal tersebut bagi orang yang dikehendakinya. Yang pertama, seorang yang mati syahid tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, orang yang bukan tukang sihir. Dan yang ketiga, orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Maka ketiga golongan tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita diampuni oleh Allah, jangan sampai menjadi orang tukang sihir atau musyrik pada Allah. Dan yang terakhir, ini adalah penting, jangan dendam pada saudara kita, pada orang lain kita. Baiklah, itu materi tentang dalil tentang sifat dendam. Baiklah, ini ciri-ciri sifat dendam. Yang pertama adalah memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Yang keempat, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Dan yang kelima, tidak mau menerima nasihat orang lain. Ini adalah sifat pendendam. Biasanya pendendam itu berbarengan dengan sifat atau karakter keras kepala yang ada dalam otaknya. Makanya jangan sampai sifat pendendam ini menjadi tabiat kita atau kebiasaan kita sehari-hari. Inilah beberapa ciri-ciri sifat pendendam. Kita akan membahas tentang dampak negatif sifat dendam. Yang pertama adalah dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Yang kedua, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Dan yang keempat, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Inilah adalah dampak negatif dari sifat dendam, menimbulkan retaknya persaudaraan, saling curiga, kejahatan dibalas kejahatan, dan tambah masalah baru. Karena bagaimanapun dendam tidak akan bisa menyelesaikan masalah, malah akan menciptakan masalah yang baru. Adalah cara bagaimana menghindari perilaku dendam. Yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyadari dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Ini cara menghindari perilaku dendam. Dibiasakan dulu sikap sabar, berjiwa besar. Yang kedua, jangan membalas kalau dijahati orang lain, yang sabar. Dan yang ketiga, mungkin suatu saat nanti kita juga melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menyadari juga bahwa kita juga kadang-kadang bisa juga berbuat jahat kepada orang lain. Makanya jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang lain sehingga orang lain tersebut bisa melakukan perilaku dendam kepada diri kita. Itulah beberapa cara-cara bagaimana menghindari perilaku dendam. Semoga kita terhindar dari perilaku dendam sehingga kehidupan kita menjadi tenang. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.